Halo sahabat Takwa, coba deh bayangin sebentar aja ritme kehidupan kita zaman sekarang. Semuanya serba cepat ya kan? Wah, bener banget itu. Semuanya dituntut instan. Iya, kayak kita tuh hidup di era di mana segalanya diukur dari seberapa cepat kita bisa dapetin sesuatu. Sahabat Takwa mau makan, tinggal buka aplikasi, tap-tap layar, makanan sampai. Betul, nggak sampai setengah jam udah di depan pintu. Nah, kalau butuh jawaban buat pertanyaan rumit yang zaman dulu mungkin kita harus ke perpustakaan dulu. Sekarang tinggal ketik dan algoritmanya langsung ngasih jawaban dalam hitungan milidetik. Kita emang udah terlalu dimanjakan sama kecepatan sih ya. Bener, kebutuhan kita, keinginan kita, bahkan kadang doa-doa kecil kita sehari-hari, kita tuh pengennya langsung dijawab saat itu juga. Tapi tunggu, mari kita balik logikanya. Oke, gimana tuh logikanya? Gimana kalau saya bilang hadiah terindah dan nikmat paling besar yang pernah dikasih ke umat manusia itu sebenarnya hasil dari sebuah permohonan yang baru dijawab ribuan tahun kemudian. Oh wow, itu perspektif yang sangat tajam ya. Iya kan? Sebuah desain yang diracik pelan-pelan banget, pakai ritme ilahi yang sama sekali nggak peduli sama kecepatan internet kita hari ini. Setuju banget. Kita sering kejebak ilusi kalau hal besar itu harus terjadi secara instan. Padahal, kalau kita ngomongin fondasi spiritual yang ngubah peradaban secara permanen, Pasti butuh waktu ya? bener, selalu butuh proses pematangan yang panjang. Alam semesta ini kan bekerja pakai waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan waktunya manusia. Nah, itulah titik tolak yang bakal jadi fondasi kita hari ini. Selamat datang kembali di Season 2 pengkajian tafsir kita. Alhamdulillah, kita bisa ngelanjutin lagi. Iya, dan kita sekarang ada di kajian mendalam ke-9 loh, dalam mengkaji juz 2 versi dialog ini. Dan pastinya kurang pas kalau saya nggak nyebutin tagline kebanggaan kita. Silakan. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Masya Allah. Perjalanan yang menyenangkan banget bisa sampai di titik ini bareng sahabat takwa. Bener banget. Dan ada satu hal yang bikin saya pribadi merasa tenang banget mandu obrolan ini, karena kita lagi bahas teks suci. Kajian mendalam kita hari ini itu ada di bawah pengawasan dan bimbingan Ustadz Ahmad Alifian, BALCMA. Alhamdulillah, jadi sanad keilmuannya jelas ya. Betul. Jadi sahabat takwa di rumah bisa dengerin sambil ngopi, di jalan, atau sambil kerja dengan tenang. Rujukan kita valid banget. Kita bakal fokus eksklusif bedah surah Al-Baqarah ayat 151. Dan kita bakal merujuk langsung ke penjelasan para ulama besar ya. Detail dari Syekh Ibnu Utsaimin. Pilihan rujukan yang sangat berbobot. Surah Al-Baqarah ayat 151 ini emang padat banget maknanya. Emang kepadatan maknanya kayak gimana tuh? Gini, kalau kita pakai kacamata linguistik Al-Quran, nggak ada satu huruf pun yang diletakkan sembarangan. Semuanya itu presisi, saling mengunci satu sama lain. Nah, ngomongin soal presisi, saya tuh nemu sesuatu yang agak mengganjal waktu pertama kali baca terjemahannya. Oh ya, bagian mananya tuh? Ayat 151 ini kan ngebahas soal diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebuah peristiwa yang luar biasa besar. Tapi kok ayatnya dibuka pakai kata yang terkesan biasa aja? Maksudnya kata kama itu. Nah, iya, kata kama yang artinya sebagaimana. Di terjemahannya kan, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul. Pertanyaan saya, kenapa peristiwa sebesar ini diawali sama kata hubung? Ini pasti nyambung ke ayat sebelumnya kan? Bener banget, Anda baru aja nyentuh konsep munasabah, atau kaitan antar ayat. Dan ini indah banget kalau kita merujuk ke tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Baghawi. Gimana penjelasannya? Jadi kata kama, ini tuh kayak tali spiritual yang ngikat ayat 151 ini dengan ayat 150 sebelumnya. Di ujung ayat 150, Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi ngomongin soal perubahan arah kiblat ke Ka'bah. Oh, yang tentang menyempurnakan nikmat itu ya? Tepat, di situ ada kalimat, wali utimma ni'mati alaikum. Dan agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Terus langsung disambung pakai kama di ayat 151. Jadi maknanya kayak sebagaimana aku nyempurnain nikmat kiblat fisik, aku juga nyempurnain nikmat spiritual. Nah itu dia. Sebagaimana arah ibadah fisik kalian disatukan, dikasihlah nikmat terbesar, yaitu diutusnya Rasul dari kalangan kalian sendiri buat nyatuin hati dan akal. Identitas fisik dan moral disatukan sekaligus. Wah, merinding saya. Berarti arah fisik tuh ndak bakal banget arti tanpa panduan moral di baliknya ya? Bener banget.
Dan ini juga nyambung ke satu kisah storytelling yang sangat inspiratif di tafsir tersebut. Oh, yang soal doa itu ya? Iya, diutusnya Rasulullah SAW ini bukan sekedar kebetulan sejarah. Ini tuh jawaban langsung dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Yang ada di surah Al-Baqarah ayat 129 ya? Betul. Coba sahabat Taqwa visualisasikan. Waktu itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Ismail alaihissalam lagi bangun fondasi Ka'bah. Di Makkah, lembah batu yang gersang banget. Nggak ada peradaban sama sekali kan waktu itu, cuma ada air Zam-Zam. Iya, nggak ada rute dagang, apalagi pusat intelektual. Kalau dipikir pakai sosiologi modern, Itu tempat paling mustahil buat lahirnya tokoh revolusioner global ya. mustahil banget. Tapi di tengah kesunyian itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dan baru di ayat 151 inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ngumumin kalau doa itu udah dikabulkan lunas. Ya ampun. Ini buat sahabat takwa, bayangin aja. Kayak kita bangun pagi, dapat paket berharga yang ngubah hidup kita, terus pas kita cek, ternyata paket ini udah dibayar pakai doa dan air mata sama kakek buyut kita berabad-abad lalu. Analogi yang pas banget. Skala waktunya emang di luar imajinasi kita yang suka kepuasan instan. Berarti ini ngajarin kita soal daya tahan sebuah doa ya? Sangat ngajarin. Buat akal kita, doa yang nggak kejawab setahun aja rasanya kayak ditolak. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa orang saleh itu disimpen, diinkubasi, terus diturunin di waktu yang paling presisi. Wah, saya harus tarik nafas sebentar buat nyerna itu, luar biasa. Oke, sekarang utusan yang didoakan itu kan udah tiba. Mari kita bahas frasa Rasulan minkum. Seorang rasul dari golonganmu sendiri. Nah, iya. Dari jenis manusia. Ini bikin saya agak kritis mikirnya. Kalau Tuhan ngirim utusan biar manusia patuh mutlak, kenapa nggak malaikat aja sekalian? Menarik. Kenapa menurut Anda malaikat lebih pas? Iya, logikanya malaikat kan sakti, nggak butuh makan, nggak mempan senjata. Kemunculan makhluk dari dimensi lain pasti langsung bikin semua penentang kicep kan? Kenapa harus manusia biasa? Ini pertanyaan yang analitis banget. Dan inilah pentingnya kita baca tafsir buat ngebedah sosiologi masyarakatnya. Imam Al-Qurtubi dan dielaborasi sama Syekh Ibnu Utsaimin ngebahas profil psikologis bangsa Arab saat itu. Memangnya gimana psikologis mereka? Bangsa Arab jahiliyah itu punya harga diri rasial dan ego kesukuan yang luar biasa ekstrim. Mereka anti banget sama hegemoni asing. Oh, jadi kalau utusannya orang luar, mereka pasti berontak ya? Pasti. Apalagi kalau utusannya dari Romawi atau Persia, atau bahkan malaikat yang nggak punya nasab. Reaksi otomatis mereka pasti nolak karena dianggap invasi atau hal yang nggak relevan sama kehidupan mereka. Ah, masuk akal. Jadi kata minkum ini strategi penetrasi kultural yang jenius dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dong. Bener banget. Dipilih dari kalangan mereka, berarti mereka kenal silsilahnya, kejujurannya dari kecil, bahasanya sama. Mereka nggak bisa alasan, kami nggak ngerti dia ngomong apa. Iya benar, tapi ada sisi lain yang menarik nih kalau kita tarik ke konteks zaman now. Buat sahabat takwa yang sering main sosmed, kita kan gampang banget nyari figur influencer yang kelihatan sempurna tanpa celah, ya kan? Iya, kayak bikin sosok ideal di kepala kita gitu. Nah, benar. Figur yang nggak pernah gagal, selalu kuat. Tapi di ayat 151 ini, ditekankan Rasulullah SAW itu minkum, manusia yang bisa lelah, bisa berdarah. Apa justru kerentanan biologis ini yang bikin ajaran beliau bisa kita ikutin? Anda baru aja nyebutin inti dari keteladanan yang sejati. Figur yang kelewat sempurna dan nggak bisa ngerasain sakit emang keren dilihat, tapi nggak fungsional buat dijadiin teladan. Malah bikin kita minder ya? Nah itu, kalau Rasulullah SAW itu malaikat yang kebal rasa sakit, gimana beliau bisa ngajarin sabar pas lagi disakiti? Kalau beliau nggak pernah lapar, gimana anjuran puasanya bisa nyambung sama kita? Oh wow, bener juga ya. Waktu beliau berdarah dilempari batu di Taif tapi milih buat memaafkan, itu maknanya jadi dalam banget karena beliau ngerasain sakit kayak kita, tapi milih respons yang beda. Itulah esensinya. Keteladanan itu butuh kesamaan dimensi penderitaan dan bahagia. Beliau SAW itu manusia biasa yang capai puncak akhlak tertinggi lewat bimbingan wahyu. Sangat menginspirasi. Oke. Jadi kita udah bahas siapa utusannya dan kenapa wujudnya manusia. Sekarang,
Ayat 151 ini mulai ngebongkar isi pesannya. Ada 4 tahapan kurikulum kehidupan nih. Betul, 4 tahapan yang sangat sistematis. Yuzakikum, menyucikan. Kalau cuma urusan membacakan, rasanya siapapun bisa kan? Terus bedanya apa? Kalau menurut kacamata tafsir, yatlu atau tilawah di sini bukan cuma melafalkan teks. Bangsa Arab waktu itu kan bangga banget sama sastra. Jadi pas beliau ngebacain Al-Quran, itu mujizat linguistik yang langsung ngehantam kesadaran mereka. Oh, semacam shock terapi spiritual gitu ya? Benar, itu fondasinya. Tapi fondasi ini nggak bakal menetap kalau nggak dilanjut pilar kedua, yaitu wayuzakikum, menyucikan jiwa atau tazkiyah. Nah, kata menyucikan ini sering kedengeran abstrak banget. Mekanisme tazkiyah ini sebenarnya gimana sih pas diterapkan ke masyarakat Arab saat itu? Kita bisa lihat penjelasan Imam As-Sa'di yang keren banget soal ini. Tazkiyah itu proses detoksifikasi, ngebongkar karakter buruk sampai ke akarnya. Contohnya kayak gimana tuh? Nyuciin akal dari virus syirik ke tauhid murni. Nyuciin lisan dari kebohongan jadi jujur. Dan yang paling berat, nyuciin hati dari kesombongan rasial jadi rendah hati. Wah, yang asalnya suka perang puluhan tahun cuma gara-gara urusan sepele ya? Betul. Gara-gara sengketa air minum unta aja bisa saling bunuh. Nah, mindset mereka dirombak total sampai rela ngebagi setengah harta buat kaum muhajirin. Itu namanya tazkiyah ekstrim. Saya jadi kepikiran analogi buat sahabat takwa yang kerjanya di bidang IT nih. Wah, boleh. Gimana tuh? Menurut saya, urutan ini kayak lagi setup server tingkat tinggi. Tahap tilawah itu ibarat nyalain perangkat, nyambungin ke network Tuhan. Oke, masuk akal. Tapi sebelum kita install software ilmu yang berat-berat, kita wajib banget ngaktifin antivirus atau firewall-nya dulu. Itulah tazkiyah. Kita harus scan dan karantina semua malware kesombongan di hard drive hati kita. Analogi yang relevan banget sama realitas tafsirnya. Emang kalau urutannya dibalik gak bisa ya? Maksudnya pinter dulu, ilmunya banyak dulu, baru pelan-pelan nyuci hati. Makanya ulama nekenin banget tazkiyah itu harus sebelum taklim atau belajar ilmu. Ilmu itu kan hakikatnya alat dan kekuatan. Kalau ilmu yang tinggi dimasukin ke bejana hati yang masih penuh virus sombong, ilmunya nggak bakal melahirkan kebijaksanaan. Terus jadinya melahirkan apa dong? Melahirkan monster intelektual. Ya ampun. Coba lihat sejarah modern. Kan banyak tuh orang IQ tinggi, gelar berderet, tapi ilmunya dipakai buat manipulasi hukum atau korupsi canggih. Kenapa? Karena dataset ilmunya banyak, tapi sistem tazkiyahnya nggak pernah diinstal. Benar banget, tamparan keras sih ini. Sibuk nyari gelar, baca ribuan artikel, tapi lupa ngebersihin hati. Ilmu di hati yang kotor malah jadi senjata buat ngerendahin orang lain ya. Tepat. Nah, setelah wadahnya bersih lewat tazkiyah, baru deh masuk kedua tahap kurikulum terakhir. Apa aja tuh? Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, ngajarin Alkitab dan Al-Hikmah. Dan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, ngajarin apa yang sebelumnya kamu nggak tahu. Mufasir ngartiin Alkitab di sini Al-Quran kan? Sepakat. Itu Al-Quran secara maknanya, hukumnya, perintahnya. Nah, terus disusul Al-Hikmah. Ulama besar kayak Imam Asy-Syafi'i, didukung Imam Al-Mawardi dan Maki, negesin kalau Al-Hikmah itu adalah as-sunnah atau pemahaman fikih. Oh, berarti ini kayak buku panduan umum dan manual teknisnya dikasih sekalian ya? Presisi sekali. Al-Quran kasih instruksi makro, misal perintah sholat. Tapi kan Al-Quran nggak merinci gerakan ruku sujudnya gimana. Iya juga ya. Nah, datanglah as-sunnah sebagai Al-Hikmah. Manual teknis langsung dari Rasulullah SAW biar umat nggak bingung praktekinnya. Konsep yang solid banget. Tapi frasa terakhir di ayat 151 ini justru bikin saya mikir keras nih. Frasa yang mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui itu? Iya, di era kemajuan sains ini, manusia kan merasa bisa tahu segalanya lewat observasi empiris. Akal manusia tuh sakti loh, bisa kirim rover ke Mars, bikin AI yang prediksinya akurat. Wilayah nggak ketahui ini sebenarnya domain apa? Disinilah ayat ini ngasih batas yang tegas soal epistemologi manusia. Secanggih apapun pencapaian yang Anda sebut tadi, Syekh Ibnu Utsaimin ngasih penjelasan yang menohok soal batas akal. Batasnya di mana tuh? Akal itu cuma bisa jalan di wilayah materi yang ketangkep panca indera. Di luar itu, manusia tuh blank banget. Apalagi kalau udah nyinggung wilayah gaib dan gimana cara spesifik buat dapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oh, kayak AI aja ya. Sehebat apapun neural network-nya, kalau nggak disuplai dataset soal satu topik, dia bakal halusinasi atau jawab ngawur. Akal kita punya blind spot absolut ya. Metafora AI yang cerdas. Sheikh Ibnu Utsaimin ngasih contoh blind spot ini pakai hal yang remeh tapi fundamental. Ibadah wudhu. Wudu, gimana tuh maksudnya? Kalau ibadah cuma ngandelin rasionalitas, akal manusia mungkin bisa mikir, oh air itu bersihin debu, jadi cuci tangan sebelum ibadah itu masuk akal. Iya, itu rasional dan higienis banget. Tapi, apakah akal paling jenius sekalipun bisa ngerumusin sendiri kalau syarat ngilangin status nggak suci itu harus cuci tangan persis dari ujung jari sampai siku? Kenapa harus siku? Oh, ya. Kenapa nggak sampai bahu sekalian gitu ya? Benar. Dan kenapa ngusap kepala juga jadi syarat? Akal nggak punya kapasitas buat nembus rahasia ibadah murni ini. Wahyulah yang jadi dataset eksklusif buat ngajarin hal-hal yang di luar jangkauan logika tadi. Pukulan telak sih ini buat ego intelektual kita. Apalagi di zaman modern yang mendewakan rasionalisme ya. Sangat relevan kan? Iya, sahabat takwa pasti sering dengar jargon ikuti kata hatimu. Logikanya kan begini, seolah kalau udah rasional pasti benar, tanpa butuh panduan samawi. Ayat 151 ini ngingetin kalau akal kita butuh navigasi dari luar. Ulama tuh sering ibaratkan akal itu mata yang sehat. Nah, wahyu tuh cahayanya. Wah, perumpamaan yang pas. Sehebat apapun mata Anda, kalau ditaruh di ruang gelap gulita yang nggak berguna, bakal nabrak sana-sini. Wahyu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah cahayanya. Tanpa itu, manusia bakal halusinasi, nyiptain cara ibadah dan nilai moral yang salah. Jadi akal itu bukannya dimatikan, justru akal bekerja paling optimal kalau disinari cahaya wahyu. Masya Allah, luar biasa kajian kita hari ini. Alhamdulillah, dalam banget ya bahasanya. Banget. Bayangin, cuma dari satu ayat, surah Al-Baqarah ayat 151, kita jalan-jalan dari Mekah masa lalu, ngebedah psikologi orang Arab, ngebahas 4 tahap kurikulum mental, sampai ke batasan ilmu manusia. Itulah mujizat Al-Quran. Waktu kita bedah pakai literatur ulama salaf, kita nggak cuma baca sejarah, tapi lagi baca peta jalan hidup kita buat ngadepin zaman modern. Sangat aplikatif. Nah, mari kita rangkum buat sahabat takwa. Kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa manusia itu rahmat, biar kita punya teladan nyata, bukan sosok sempurna yang ilusif. Betul. Dan kurikulum pendidikannya juga harus berurutan. Iya, bacain kebenaran, terus install antivirus tazkiyah dulu buat bersihin hati dari sombong, baru tuang ilmu Al-Quran dan Sunnah. Terakhir, kita harus rendah hati ngakuin, sepinter apapun kita, akal kita butuh cahaya wahyu. Dan jangan lupa, semua blueprint peradaban ini awalnya cuma dari benih seuntai doa tulus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu dia pengingat yang manis banget. Sebelum kita pamit, saya pengen ninggalin satu perenungan buat sahabat takwa cerna nih, mungkin sambil ngelanjutin aktivitas. Silahkan, ini bagian favorit saya nih. Kita kan udah lihat tuh, Nabi Ibrahim alaihissalam nanam doa di padang pasir. Dan beliau nggak lihat hasilnya pas masih hidup. Hasilnya baru mekar ribuan tahun kemudian bawa revolusi cahaya. Ya, sangat panjang nunggunya. Nah, kalau doa yang tulus punya daya tahan sedahsyat itu, benih doa kebaikan apa sih yang lagi sahabat takwa tanam hari ini? Doa apa yang lagi dibisikkan pas sujud buat anak cucu di masa depan yang mungkin baru dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala berabad-abad setelah nama kita dilupakan di dunia ini? Wah, pertanyaan yang memaksa kita mikir soal warisan spiritual kita ya. Sangat mendalam. Bener banget, makasih banyak ya udah nemenin sahabat takwa nyelamin Al-Baqarah ayat 151 ini. Buat sahabat takwa teruslah belajar, terus pertanyakan hal-hal, tapi pastikan ilmunya bikin Anda makin tawadu. Amin, insya Allah. Sampai jumpa di kajian mendalam kita yang berikutnya. Tetap semangat, tetap kritis dengan akal sehat, dan pastinya tetap bertakwa.